Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Pramesti dari Pendidikan IPA UNS 2017. Saya NIM K4517018. Apakah kalian memiliki ini? Ya, ini merupakan handphone. Peningkatan penggunaan handphone yang saat ini terjadi secara terus-menerus, yang saat ini handphone digunakan oleh sebagian orang, banyak orang bahkan dari usia muda sampai usia lanjut, memberikan pengaruh yang negatif. Penggunaan handphone yang semakin meningkat ini meningkatkan terjadinya resiko terpaparnya seseorang yang menggunakan itu terkena suatu radiasi. Nah, cara kerja dari handphone yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik ternyata berdampak pada kesehatan reproduksi. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang berasal dari medan magnet dan medan listrik. Gelombang ini dapat memengaruhi tubuh dengan cara terjadi perubahan keseimbangan kadar radikal bebas dalam sistem biologi pada tubuh seseorang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulan et al. Tahun 2015 dan juga Soeng et al. Tahun 2007 menunjukkan bahwa pemberian efek gelombang elektromagnetik handphone yang dilakukan pada tikus memberikan efek yang negatif terhadap kualitas sperma. Nah, metode eksperimen yang dilakukan oleh kedua orang peneliti tersebut dengan cara memberikan paparan radiasi gelombang elektromagnetik pada hewan percobaan selama kurun waktu yang telah ditentukan. Pada penelitian Wulan et al., dia memberikan paparan gelombang elektromagnetik selama 21 hari dengan variasi pemberian radiasi selama 1 jam, 3 jam per hari. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Soeng tahun 2007 dilakukan selama 7 hari dengan variasi pemberian radiasi tersebut selama 20 kali, 40 kali, serta 80 kali per hari pada hewan percobaan. Paparan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh handphone memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah spermatozoa serta kecepatan dari spermatozoa itu sendiri. Yang pertama, pengaruh gelombang elektromagnetik terhadap jumlah spermatozoa yang dilakukan oleh peneliti Soeng et al. Tahun 2007 itu menunjukkan terjadinya penurunan jumlah dari beberapa kelompok hewan percobaan yang telah dipaparkan oleh gelombang elektromagnetik dari handphone. Nah, ternyata penurunan tersebut disebabkan oleh energi panas yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik handphone. Karena spermatogenesis pada sperma itu memerlukan suhu yang rendah dari suhu tubuh sehingga jumlah spermatozoa yang dihasilkan itu menurun. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wulan et al. Juga menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap jumlah spermatozoa. Terlihat dari kelompok kontrol yang tidak diberikan paparan radiasi gelombang elektromagnetik menunjukkan jumlah spermatozoa yang lebih banyak daripada kelompok perlakuan. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik tersebut juga menyebabkan gangguan fungsi pada sel Sertoli dan sel Leydig yang ada dalam testis, sehingga dapat mengganggu proses spermatogenesis tadi. Selain jumlah spermatozoa yang menurun, kecepatan dari spermatozoa tersebut juga menurun. Dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Soeng et al. Yang menunjukkan hasil bahwa pada kelompok kontrol itu ternyata rata-rata motilitas atau kecepatan dari sperma itu lebih tinggi daripada kelompok yang diberikan intensitas gelombang elektromagnetik dari handphone. Jadi penurunan kecepatan tersebut diakibatkan oleh adanya pancaran radiasi yang dihasilkan oleh handphone ini yang menyebabkan proses maturasi pada spermatozoa itu terganggu sehingga pematangan spermatozoa itu tidak mencapai pada tahap yang optimal. Selanjutnya, pada penelitian Wulan tahun 2015 juga menunjukkan hasil yang sama bahwa pada kelompok kontrol kecepatan rata-rata spermatozoa itu
memiliki kecepatan yang paling tinggi karena gelombang elektromagnetik itu menghasilkan yang namanya ROS atau reaktif oksigen spesies, di mana ROS ini akan menyebabkan stres oksidatif dan peroksidasi lipid pada membran sel sehingga permeabilitas membran sel itu meningkat. Mekanisme gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh handphone yang mempengaruhi jumlah serta motilitas spermatozoa, yakni yang pertama itu handphone menghasilkan gelombang elektromagnetik, sedangkan gelombang elektromagnetik itu memicu terbentuknya reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, ROS ini memicu stres oksidatif pada tubuh. Stres oksidatif pada tubuh itu menimbulkan efek perusakan pada spermatogenesis. Padahal dalam tubuh kita itu sebenarnya ada yang namanya reaktif oksigen spesies, namun dalam jumlah yang sedikit. Dengan adanya paparan gelombang elektromagnetik handphone itu meningkatkan terbentuknya ROS dalam tubuh. Proses reaktif oksigen spesies atau ROS dalam mempengaruhi sperma yaitu yang pertama, ROS mempengaruhi keadaan hipotalamus yang ada dalam otak, di mana hal itu mempengaruhi sekresi kelenjar gonadotropin releasing hormone atau hormon yang menstimulasi pelepasan FSH dan LH. Selanjutnya, gonadotropin releasing hormone itu menstimulasi pituitary anterior yang mempengaruhi produksi hormon follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone yang ada pada testis. Oleh karena itu, karena GnRH tadi mempengaruhi produksi FSH dan LH, itu juga mempengaruhi produksi testosteron sehingga spermatosit primer tersebut produksinya terganggu. Berdasarkan hasil pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh handphone itu berdampak pada kualitas spermatozoa dan kuantitas spermatozoa. Dalam hal ini itu jumlahnya serta kecepatan spermatozoa itu. Nah, itulah pemaparan dari tema saya, tema 3. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.